Oke, kita bangkit berdiri dan beri aplaus yang sangat luar biasa. Bapak Pipin Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggak ada yang berdiri ya? Saya kira apa-apa, kita nggak perlu teriak-teriak sebegitunya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, please yang belakang nggak ke depan, ya biar kita lebih suasana lebih hangat, lebih apa ya? Lebih hangat, lebih apa istilah ya? Kita melihat nggak jomplang, nggak sini-sini, nggak. Oke teman-teman ya, sebelumnya terima kasih sekali kepada teman-teman saya dari Harvest Agency. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing, berbagi dengan apa yang sudah saya jalani. Teman-teman, nggak ada yang spesial dengan diri saya seorang Pipin ya. Jadi kalau saya akan sampaikan sebuah sharing atas apa yang selama ini jadi apa ya, mungkin kalau saya tipe-tipenya mungkin lain ya. Jadi teman-teman, mungkin kali ini lain dengan yang lain selama mungkin teman-teman bisa teman-teman ini sistem, ini rekrut, ini kerja, ini rekrut ya. Teman-teman, saya hanya sedikit membagikan pengalaman saya saja, tidak spesial. Dan mungkin ini mungkin teman-teman leader-leader yang sangat hebat mungkin nggak ada secuil ya. Ini hanya satu keping dari parcel kita semua prudensial ya. Oke teman-teman, singkat cerita saya ingin membagikan pengalaman saya dalam menghandle beberapa case. Saya punya case-case yang menurut saya mungkin teman-teman boleh nanti coba ya. Oke teman-teman ya, jadi sepakat malam ini kita akan berbagi, saya akan berbagi untuk case-case saya selama saya di Prudential, dan case ini juga sebagian saya dapatkan dari transaksi ya. Oke teman-teman ya, oke teman-teman. So tadi disampaikan teman-teman, menarik sekali sharing dari siapa tadi ya. Jadi kalau belum ikut dengan saya, belum ikut Prudential ya, it's okay, itu bagus juga ya. Belum ikut Prudential itu kalau tidak ikut dengan saya, yes, agen harus berbeda teman-teman ya. Agen harus benar-benar berbeda. Why? Dulu waktu belum, kita kalah Pak, sana sudah on bill, kita masih dibayar ada plafon ini itu, benar? Sekarang muncul on bill, semua jadi on bill, Prudential juga on bill. Jadi semua kita jualnya juga on bill. Oke, bagus nggak? Bagus. Terus apa bedanya gitu? Apa bedanya? Semuanya juga sama. Semua juga sama. So, jadilah teman-teman pribadi yang benar-benar berbeda. Kalau sana jual ya rumah sakit, jual gado-gado, jual apa lagi ya? Jual pendidikan, sampai nggak masalah juga. Kalau bagi saya, jualan uang perlindungan jiwa itu sangat powerful. Paling powerful teman-teman. Yang paling kuat itu jualan asuransi jiwa. Itu yang paling kuat, yang paling powerful. Why? Oke, kita nanti akan sama-sama kita lihat. Jadi sebelumnya saya mungkin ada leader-leader saya, teman-teman saya hebat, mungkin ada yang pernah tutup case untuk UP 20M. Ada? UP 20M ya? Ya, masih proses, belum masih proses, oke. Yang sudah isu? Belum ya? Oke ya, oke. Kalau leader saya yakin luar biasa ya. Jadi prosesnya memang seperti yang nanti akan disarankan juga oleh teman-teman kita yang lain. Kalau 20M seperti apa? Kalau saya memang 20M pernah, tapi nggak bisa isu. Ya, kalau yang kecil-kecil 7M, 8M, 10M pernah, tapi juga nggak isu. Yang kebanyakan isu jangan 5M. Ya, oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Mungkin terpikir di mana? Kalau 5M preminya berapa? Wah ini bikis ini dong. Kalau bikis kan ruwet Pak, kan susah Pak. Susah, banyak ini, banyak itu, banyak permintaan. Tapi semua teman-teman Prudential saat ini sudah benar-benar mendengar kita gitu ya. Mendengarnya gimana?
mendengar Prudential sudah tahu wah 5M uangnya grade-nya dari menurun ya. Mulai mungkin September Oktober kemarin lah ya kita naikkan grade-nya. Jadi kalau untuk untuk UP 5M jadi nggak seberapa, artinya kita dulu terbentur di banyak persyaratan, bukan cuma medical. Kalau medical rasanya tidak berubah banget, tapi yang berubah adalah di dokumen finansialnya. Itu sangat luar biasa ya. Benar, sangat luar biasa. Itu membantu banget. Saya pernah ada klien Prudential tidak mau isutkan, Prudential tawar hanya gara-gara karena asetnya kurang. Itu nggak banyak juga minta, hanya 8M. Waktu itu juga akhirnya nggak isut ya. Ya situlah teman-teman ya. Oke, sekarang kita 15M ya. Merem ya. 15M merem, luar biasa ya. Oke teman-teman ya. Susah Pak, pasti banyak permintaan, minta ini, minta itu, ya. Belum lagi ceknya, belum lagi nanti kalau dicek hasilnya nanti kena substandard, waduh, nanti kena medical lagi, ya. Untung-untungan teman-teman ya. Oke. Wah, saya udah punya banyak asuransi Pak, nggak perlu lagi ambil, kesehatan sudah on bill ya. Saya juga punya sakit kritis juga nggak punya. Saya juga punya nanti kalau double claim investasi banyak. No, tidak masalah teman-teman. Tidak masalah dengan orang yang asuransinya punya banyak. Pernah di sebuah kota kecil, sebenarnya kecil teman-teman, tapi orang ini suka lumayan kaya gitu ya. Jadi ada agen insurance dari insurance yang lain tradisional punya, mungkin teman-teman punya gambaran ya. Itu dia beli dengan dia kecil sekali premi 1,2 itu sudah tahun teman-teman ya. Dan dibayar semua 12 juta, bener ya? 12 juta dibayar semuanya. Dan itu satu keluarga diikutan semua sama cucu-cucunya ya. Oke, singkat cerita saya datang, ya ini tidak salah nih. Ini tidak salah. Kok begini ya? Oke, singkat cerita saya akan buka 100 juta. Tapi 100 juta ini sekaligus. Pak, sudah nggak usah repot, cukup 100 juta aja. Artinya apa? Dengan asuransi yang lain kena cuma 12 juta, itu udah 10 tahun membayarnya ya. 4 case berarti 4,8 ya. Kena dengan saya 100 sudah 1 orang, kena lagi berikutnya 100, dan anak-anaknya kena tidak banyak-banyak 25. Artinya apa teman? Salahnya siapa gitu? Salahnya siapa? Salahnya agen yang pertama. Kenapa dia nggak buka angka yang tinggi sekalian? Kenapa? Ada nasabah juga ya, polisnya banyak banget gitu ya. Itu kita ngomong-ngomong bla 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 sudah Pak, polis Bapak sudah cukup bagus, sudah cukup bagus, tapi Bapak masih belum sebegitunya menurut saya. Karena apa? Premi Bapak juga manfaatnya terlalu kecil, malah ribet Pak. Bapak kalau ada sesuatu, kalau ngurus klaim ini, semua diurus 5.000 dan netunin duit nggak cocok. Kalau Bapak suruh 5.000 ngurusi 25 juta klaim kamu, buat apa nggak tarik? Sudah ambil sekalian premi 25 sebulan. Harus berani. Kalau ini Pak dapat bla 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 bla, pasti besar. Kita bikin kalau ada resiko jiwa, premi Bapak akan menghasilkan 10M. Dan itu menurut Bapak pantas. Kenapa? Sudah levelnya Bapak masuk. Memang tidak langsung bertahap ya. Pertama 15 juta, yang berikutnya akan naik juga ya. Jadi teman-teman sudah punya banyak asuransi, berarti uangnya dia banyak ada? Banyak, ikut A, B, C, D di total premi sebulan 10 juta. Sebulan. Ada nasabah saya juga, ini sebulan tak total hampir 100 juta loh sebulan. Berarti kan banyak duitnya dia. Kalau punya banyak insurance, justru itu peluang kita masuk. Kalau orang ngomong banyak insurance dengan saya nggak salah pasti ada yang nggak. Teman-teman ya, kalau orang punya ngomong saya dan punya banyak insurance, jangan sekali-sekali dilepas. Tempel terus. Ya, berarti itu peluang teman-teman masuk ya. Oke teman-teman ya. Oke, yang berikutnya Pak, nanti kalau di medical susah isut Pak,
kena medical inilah, kena LED lah, SGOT, SGBT, HbA1c, kena ini, kena itu. So, saya pernah cover seorang pemuka agama. Dia waktu wah sehat atau ini, waktu di check up HbA1-nya tinggi, nggak tinggi banget Pak, nggak tinggi banget, saking PD-nya Pak. Aku 5M nih, nggak 5 nggak usah check up. HbA1c-nya kena, nggak banyak tingginya, 6,7. Loh kan nggak banyak, normalnya berapa? Kan kecil, 5,5. Dia nggak banyak, dan ukuran dia yang tidak pernah sakit. Nggak pernah sakit tuh aku. Begitu kita masukkan, kena substandard. So, kalau Bapak kepingin 5M, preminya Bapak harus 5 kali. Atau kalau Bapak dengan budget yang sama, maka preminya dapatnya separuh. Agen dan teman-teman kalau dalam posisi lain, waduh mati kena substandard. Benar nggak? Ada yang bilang kena substandard mati. Pak, saya ngomong sama beliau. Pak, saya sebut namanya. Oke, Bapak ini benar-benar beruntung. Meskipun Bapak merasa sangat sehat, tapi secara medis dan secara klinis, patologi klinis, ya, ada orang kesehatan ini, Bapak riwayatnya tahun sekarang sudah seperti ini, dan kita punya prediksi ke depan seperti ini, Pak. Tapi ada kabar baik, Bapak benar-benar beruntung. Pak, kalau Bapak tahu ini buah itu udah gosong sedikit, ada uletnya, itu mau beli? Mau beli? Separuh diskonnya, Bu. Mau beli? Loh, mau beli diskon separuh? Mau beli enggak? Diskon separuh? Kenapa nggak mau? Ada uletnya, Bu. Kalau Ibu dan kita mungkin mikir-mikir ya, ini buah sudah busuk, suruh beli. Mikir-mikir enggak? Mikir-mikir, tapi prudent, tidak mikir panjang, Bu. Oke, Bapak beruntung, Bapak masih bisa ikut, meskipun Bapak kondisi khusus, tapi beruntung, bener beruntung. Sudah ambil sekarang. Kalau Bapak ambil 2 tahun lagi, ambil setahun lagi, Bapak tidak akan beruntung kali ini. Sudah ambil sekarang. Oke teman-teman, dan ini mendapat dia hitung dengan budgetnya dia. Mbak Mutu juga akhirnya juga kena 1M itu. Lumayan gak? Lumayan. Prudential masih untung, masih mau terima Bapak. Kalau saya, kalau Ibu suruh beli buah busuk, ya mikir-mikir, ini loh, gak Bapak beruntung, masa aku mau terima? Jelas tahu Bapak saat seperti ini, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 6 tahun lagi, kita punya prediksi Bapak seperti ini. Jadi teman-teman, substandard bukan sesuatu yang masalah. Kalau teman-teman juga mau apa namanya tunggu sepintas, oke, tidak apa-apa. Apa yang menjadi mungkin hambatannya, oh ini ED-nya segini, oh ini SBT, oh ini HbA1c, oh ini juga nanti kena hepatitis. Ya teman-teman konsulkan dengan leader. Mungkin kalau punya teman-teman punya teman paramedis, tanyakan kalau seperti ini gimana cara mengatasinya. Gimana cara nurunin SGOT, SGBT-nya? Ini gimana fatty liver supaya dia nggak mendekat segini? Ya, ini gimana HbA nggak turun? Ini gula darahnya ini gimana? Ini kok kencingnya nggak normal gimana? Tanyakan, pasti ada solusi. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang sudah mentok, saya pernah juga ketemu mentok ya, premi 75 juta setahun, 5M. Begitu kita submit dia kena HbA1c, wah, preminya naik 180. Saya benahin, loh kenapa Pak? Ini aku itu sehat, lincah, mungkin lebih lincah dari kamu, teman-teman, tapi lincah setengah mati. Dia tidak sadar bahwa dia ada gejala diabetes, dan itu terdetek oleh Prudential. Akhirnya apa? Sempat kita ngeyel-ngeyel, Bapak ini masih beruntung, Pro sudah mau terima Bapak. Tapi kondisi juga seperti itu, kalau nggak 5M premi sama, tidak mau. Ya sampai sekarang masuk. It's okay. Dan sekarang HbA1c naik 7,2. Sudah naik lagi. Sudah naik. Beruntung enggak dia? Enggak beruntung.
Kenapa dulu waktu 6,9 dicek dia tidak mau ambil, naik 7,2. Nanti Pak, kalaupun dia mau bayar, ini mungkin ratingnya sudah 3 kali naik. Jadi teman-teman beruntung kalau nasabah masih substandar, berarti kemudian masih mau terima. Kalau sudah nggak mau terima, nah itu yang susah. Kalau cuma sebut jangan pakai akal, konsultan leader buat Mas Ayu apa yang harus saya lakukan. Kalau saya jadi saya akan tabrak terus. Untung Bapak masih bisa diterima, ambil sekarang. Oke teman ya, jadi susah isu karena apanya medical biasanya ini yang menjadi hambatan kita. It's okay, bukan masalah yang berarti. Sekarang sudah banyak gimana cara menurunkan LED, gimana cara menurunkan HbA1c, gimana cara menurunkan SGOT, SGPT, gimana ini kalau ini ada resiko-resiko yang berhubungan dengan kencing, ini fungsi ginjalnya begini, ini fungsi hatinya kok begini. It's okay teman-teman konsul ya. Oke teman-teman ya, yang berikutnya Pak nanti kalau lap mati Pak ya Pak, wis dikis lap wah mati. Teman-teman, orang kalau dia sudah dalam kondisi yang kaya gitu ya, sudah bayar 100 juta seperti nasabah saya, masuk 200 juta, kira-kira uangnya rela hilang? Rela? Dia akan sebegitunya dilapskan? Enggak teman-teman, jangan punya pikiran yang negatif terlebih dahulu ya. Kita harus banyak positif. Karena apa? Justru orang yang kaya itu dia tidak rawan lapse. Justru yang lapse itu preminya 500, premi 400, ya tuh ya. Iya kan? Justru itu yang rawan lapse. Yang gede-gede nggak ada ceritanya. Kalau mentok dia baru dia lapse. Jarang sekali ya. Kalau lapse mati kasih itu bukan itu banget ya. Alhamdulillah sahabat saya yang gede-gede juga lapse ya. Oke, yang berikutnya banyak permintaan Pak, minta ini, minta itu, minta aset, minta buku rekening. Sekarang alhamdulillah ini sudah sedikit tereduksi ya. Permintaan nggak banyak-banyak, 5M sudah melundung. 5M melundung. Kalau dari 5M, 15M mungkin permintaannya baru bicara permintaan buku rekening lah, aset lah, laporan keuangan lah. Belum nanti diminta juga kalau tidak pas ininya ya, pasti diminta pajaknya lah, gitu ya. Minta bagaimana cara memasukkannya lah. Oke dong ya. Jadi ini bukan sesuatu yang masalah, mestinya juga kalau dari permintaan. Saya pernah submit salah satu anggota. Jadi teman-teman yang tadi yang diminta 8M tadi tidak masuk ya, itu tahun lalu karena permintaannya tidak bisa di ACC, dia diminta aset senilai 25M. Selama yang atas nama dia asetnya nggak sampai 25M, jadi akhirnya gagal dia. Sempat saya konsul dengan teman-teman, gimana buat ngelipin laporan keuangan, sudah kamu panggil konsultan bayar berapa sih, hitung, tapi dengan banyak pertimbangan saya masukkan aset, ternyata juga nggak masuk ya. Oke teman-teman, saya pernah punya kasus yang mungkin agak itu ya, agak sepele. Saya ada nasabah anggota HD Harley Davidson ya. Waktu itu yang saya bandingkan benar dengan nasabah yang ditolak ini dengan sama Pro. Ya. Saya hanya waktu submit bahwa dia punya 2 HD, punya Rubicon juga, punya beberapa aset, yang asetnya nggak perlu tunjukkan. Diterima loh. Yang tadi ditolak loh. Masih muda saya yang tadi. Mintanya nggak banyak. So apa teman-teman? Teman-teman harus lebih kreatif. Perubahannya di sini di banyak permintaan tentang aset itu sebenarnya tidak apa ya, bisa banyak diakali lah. Ya, kalau teman-teman pernah searching gitu ya, searching ini perusahaan ini, Pak, si A punya perusahaan, yang tadi punya Harley tadi ya, dia emang punya perusahaan teman-teman, perusahaan saset masuk di Google udah dia pemilik PT ini masuk loh, nggak diminta aset loh. Ya, nasabah saya itu diminta asetnya, buktinya. Diminta bukti harus nama dia. Yang ini tidak, cukup disebutkan bahwa dia punya PT ini, dia tercatat sebagai pemegang saham utama 100% adalah perusahaannya dia. PT-nya diklik ada, dan lolos. Simple benar ya.
Yang rasa bahasa yang satunya, karena dia seorang pedagang di daerah yang tidak punya PT, tidak punya laporan keuangan, ya, diminta aset-asetnya, diminta fotokopi yang nama dia, semua diminta, dan dia dengan sangat terpaksa tidak bisa menyebutkan. Karena apa? Karena memang semua sebagian masih nama orang tuanya, masih nama mungkin beli dari bapak ini, belum dibalik nama, ya itu akhirnya nggak bisa. Tapi sekarang permintaan ini sudah alhamdulillah berhasil dieliminasi, dan kita mestinya bisa submit lebih banyak, ya. Oke teman-teman, ya. Yang berikut teman-teman, bagaimana sih kita memulai kalau mau buka case yang besar gimana? Ya, mungkin 5M saat ini oke lah, tapi semakin lama semakin menurun ya. Sekarang mestinya harus lebih tinggi, ya. Oke, harus mulai berpikir besar teman-teman. Gimana sih berpikir besar, teman-teman? Waktu saya mau protek, saya sempat tanya benar sama leader saya, plus jam leader saya, ya, saya sempat tanya dari atas saya. Waktu saya sampaikan beberapa hal, saya bilang ngomong terus terang dengan bahasa saya, ya saya kalau ngomong apa adanya, terserah teman-teman nilai apa. Saya tidak bermaksud berbicara rasial juga. Leader saya tadi Johan Gunawan, ya, saya tanya, Johan, apa benar kalau yang punya dan yang ikut insurans kebanyakan adalah orang Chinese? Dia bilang jawab, tidak, yang premium juga banyak. Johan, apa benar ya orang Chinese? Saya mohon maaf teman-teman, saya berbicara ini benar, ya. Saya tanya benar, apa benar orang itu hanya percaya pada memang sesama orang Chinese? Tidak percaya sama saya bukan orang Chinese. Saya tanyakan itu apa adanya. Dia jawab apa? Enggak, gitu. Selagi kamu memang bisa satu memberikan yang terbaik dan orang percaya sama kamu pasti bisa. Dan itu yang benar-benar memotivasi saya. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Enggak ada objeknya antara warna kulit, enggak ada ceritanya, enggak ada perbedaannya. Ya, kalau teman-teman mau, saya yakin teman-teman bisa. Ya, oke teman-teman, ya. Oke, memulai berpikir besar, dan teman-teman penting juga punya attitude yang positif. Teman-teman di sini bisnis? Halo? Yes. Halo? Yes. Kalau saya bilang halo, biasa bareng. Halo? Yes. Ya, oke teman-teman, ya. Mudah-mudahan terus semangat lah, oke. Mungkin waktu sisa, tenaga sisa, oke. Tapi kalau lihat powerful community, mestinya harus lebih yes gitu. Boleh ya, coba ya. Halo. Yes. Yes, harus terasa, oke ya. Teman-teman harus benar-benar powerful, ya. Attitude positif, why ya teman-teman, jadilah pribadi-pribadi yang memang berpikir benar dan positif. Jangan pernah berpikir negatif, ya. So juga teman-teman punya community yang sangat powerful. Teman-teman yang ada malam hari ini saya anggap teman-teman yang sangat luar biasa, karena banyak teman-teman yang di luar sana, mungkin juga dari agen-agen yang lain, mungkin teman-teman mereka masih dengan kesibukan masing-masing yang tidak ada hubungan dengan bisnis. Teman-teman percayalah bahwa orang sukses tidak banyak. Yes? Orang sukses adalah minoritas. Betul? Ya. Termasuk teman-teman. Plus dong teman-teman. Berkomunikasi dengan orang-orang yang positif. Kalau teman-teman kepengen dapat gigs tuh tanya itu, oh gimana caranya dapat UP 20M, gimana? Tempel teman-teman, tanyain gimana caranya, ya. Jangan malah berhubungan dengan agen-agen yang mungkin produksinya kurang. Wih, ya susah ini aku tambah ditolak. Ini submit kemarin gimana tambah kurang ini kurang ini. Iya saya kemarin malah lab season. Ya sudah teman-teman. Kalau bergabung dengan orang-orang seperti itu teman-teman, dengan agen-agen yang seperti itu, dan pastilah teman-teman juga tidak bergabung dengan komunitas yang positif. Makanya teman-teman bergabunglah dengan orang-orang yang positif, ya. Oke, upgrade skill melalui seminar, melalui S3, melalui power night, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin sangat berkesan, tidak ada hubungannya dengan mungkin materi yang bersifat seperti ini, ya. Mungkin teman-teman boleh belajar tentang kepribadian, mungkin teman-teman belajar tentang
soft skill. Mungkin teman-teman belajar tentang hal lain seperti apa? Seperti mungkin teman-teman belajar bagaimana mengenal karakter orang. Itu bagus sekali, ya. Jadi dengan begini teman-teman tidak melulu bersifat hanya seperti ini. Saya pernah dapat nasabah hanya karena saya bisa baca tanda tangan dia artinya apa. Unik ya. Dari tanda seperti ini saya baca karakternya. Oh kalau ibu begini ya, ibu begini dan 85% benar. Kok bisa mas? Ya biasa bu. Kalau ibu berkenan, saya tahu kok. Saya harus ngomong seperti itu. Aneh kadang simple. Saya pernah dapat. Ya. Jadi upgrade skill baik soft skill maupun skill seminar ya. S3, M3 mungkin ya. Besok juga ada seminar ya. Lagi saya seminar lagi. Besok. Jadi ya, teman-teman mesti ikut, investasikan teman-teman. Investasikan apa yang teman-teman miliki untuk upgrade skill ya. Upgrade performance. Performance juga penting. Harus mahal Pak? Tidak harus mahal. Teman-teman, saya datangi case dengan premi 25 juta sebulan juga saya pakai sepeda motor dulunya. Dia percaya teman-teman. So gimana cara membangun kepercayaan dengan orang-orang seperti itu? Teman-teman, kalau janjian, janjilah dengan janji yang tepat. Skill harus kita kuasai benar-benar. Berbicara jujur dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya. Kalau pertama saya datang dengan baju biasa, berikutnya datanglah dengan baju yang lebih. Saya nggak tahu lebihnya lebih apa. Mungkin lebih formal, pakai jas boleh, ya, pakai dasi boleh, ya. Mungkin datang dengan kondisi lebih rapi boleh, silahkan. Teman-teman artikan tidak harus mahal, harus ada peningkatan, ya. Mungkin yang rambutnya dulu agak gondrong sekarang jadi lebih fresh, it's okay, it's okay, gitu ya. Nah mungkin dengan simpel-simpel aja gitu loh, ya. Kok tumben rapinya, kan begitu ya. Dari mana hari ini? Oh enggak, biasa kok, kebetulan tadi mampir dari bapak sana itu loh. Ya macam itulah, ya. Bapak sana dia kemarin sudah ngomong dengan saya kan enggak enak ya. Saya hargai beliau, bisa sekali mampir ke bapak. Memang mau ambil berapa? Nah macam itu baru kami terasa, ya. Jadi kita setiap hari harus upgrade performance ya, supaya teman-teman bisa dipercaya dengan orang lain. Oke teman, mulailah bernyali besar. Teman-teman, kalau teman-teman kepengen dapat nasabah yang ikut dengan premi dan UP yang besar, teman-teman tidak mungkin bicara dengan orang yang tidak punya duit. Yes, tokonya harus besar, mobilnya mungkin lebih dari 2, juga mobil-mobil yang merek, baru teman-teman baru boleh bicara. Mungkin teman-teman kalau masuk ke perumahan Pakuwon ya, mungkin masih mikir-mikir ya. Kalau kita suruh masuk ke Citra Raya, mungkin juga mau kanvasnya gimana? Teman-teman datang ke toko-tokonya. Nasabah yang besar saya semuanya toko. Datangin tokonya, ya tungguin Pak Ben, tungguin. Memang case besar selalu butuh waktu, selalu butuh akrab dengan Anda, butuh akrab dengan kita. Apakah teman-teman juga bisa dipercaya? Apakah teman-teman nanti juga care dan menjadi sahabat buat mereka? Oke, itu yang pengen mereka tahu, ya. Teman-teman, semua orang prinsipnya butuh asuransi. Prinsipnya ngaku atau tidak ngaku. Mungkin bukan untuk dia, mungkin untuk orang lain. Saya pernah create seorang bendahara perusahaan apa ya? NU Jawa Timur, bendaharanya kalau bendahara pasti kaya ya. Saya bukan create UP jiwa untuk dia, tapi saya bilang Pak, ini program bukan untuk kalau Bapak sudah tidak butuh insurans, apalagi anak Bapak juga duanya dokter spesialis. Kalau kesehatan masih bingung, enggak, program ini bukan untuk Bapak. Saya createkan sebuah program yang nanti bisa memungkinkan jika Bapak oke dan kita jadikan ini sebuah program benar, ya. Program ini akan memberi manfaat buat orang lain, buat yayasan Bapak. Karena apa?
Setiap tahun Bapak ini subsidi kepada yayasan pada saat dia mau THR, ya. Kalau THR kan semua guru-gurunya mesti kan dapat ya. Nah, sementara dari uang operasional dia kurang, so dia harus nanggung. Nanti nggak lucu dong. Nanti suatu saat Bapak tidak ada, Bapak mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan juga. Akhirnya apa? Wah, Pak Haji sekarang sudah nggak ada, kita nggak ada THR dong tahun ini. Apa mungkin seperti itu? Mungkin ibu nggak terima THR, mungkin semua teriak-teriak, Bu, Pak. So, saya buatkan sebuah program yang akan menjamin jika Bapak suatu saat tidak ada, maka program ini, Pak, yang akan menggantikan memberikan santunan, memberikan program THR-nya buat karyawan dan guru-guru beliau. Karena beliau punya yayasan, beberapa di antaranya adalah yayasan pendidikan. So, kalau Bapak suatu saat tidak meninggal, dan mungkin anak Bapak tidak sedermawan Bapak, tidak sekar dengan Bapak, Pak, program ini kita harapkan bisa menjadikan pengganti Bapak. Singkat cerita, dalam proses deal, beliau sudah kena stroke ringan. Itulah ya, kena stroke ringan, kita susah. Ya. Teman-teman harus cepat, ya, harus cepat, ya. Oke ya, jadi semua orang prinsipnya butuh insurance, bukan untuk dia, mungkin untuk orang sekitar dia, bukan untuk dia, mungkin untuk orang di luar sana. Tugas kita adalah menggali ini butuhnya apa sih? Oh, ternyata orang ini dermawan banget. Oh, ternyata orang ini menjadi itu sumber setiap bulannya ngasih ke perusahaan, ngasih ke yayasan, ngasih ke panti, ngasih ke gereja, ngasih ke wihara. Oh, dia ternyata menjadi donatur tetapnya. Oh, ternyata dia kalau ada acara apa-apa dia sumbangnya banyak. Nah, itu sharing point buat dia. Ya, nggak butuh dia, keluarga juga nggak butuh, anak-anak juga nggak butuh, tapi orang di luar sana butuh, Pak. Butuh program seperti ini, ya. Oke, beranilah membuka angka yang besar. Ya, kalau angka-angka selama ini yang kita buka 500.000, 1 juta, apa bedanya dengan 5 juta? 500.000 apa bedanya dengan 50 juta? Beda? Ngomongnya aja, PD-nya. Teman-teman, dulu di awal-awal saya sempet juga gelentang nggak? Gimana caranya? Oke teman-teman, pernah nggak kita selalu buatkan hitung-hitungan segala itu aja paling kecil 500.000, bener nggak? So, oke teman-teman, buatkan yang 500.000, tapi buatkan juga yang 5 juta. Jangan takut, oke ya? Habis prostat ibu ini suruh buatkan 500.000, buatkan juga 5 juta. Baru datang ke toko sebelah, baru orang sebelah tanya, ini loh, aku dari ibu dulu itu, ini dia kemarin ngomong-ngomong banyak, suruh bikin no. Kon bikin berapa? Ini ya, tak bikin cuma 5 juta. Mulai 5 juta dapatnya apa? Dia akan tanya, dapatnya bla 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 bla, sebutkan teman-teman. Meskipun dia ngomong cuma suruh bikinkan 500.000, jangan takut, bikinkan juga 5 juta. Setidaknya buat cerita-cerita ke teman-teman dan tetangga sebelahnya. Kalau dia ada yang mau ikut 5 juta, ikut 5 juta, mulai apa? Dapatnya apa? Kalau aku yang ikut dapatnya apa? Masuk ya, masuk teman-teman. Jangan pernah takut buka angka besar, meskipun dia cuma ngomong bikinkan yang 500.000. Jangan pernah takut buka angka besar, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, ya. Oh sorry kok, pedas banget ya. Aduh, ya mohon maaf teman-teman ya. Sorry. Banyak banget ini. Nah, oke teman-teman ya. Juga berani temui prospek yang besar. Gimana prospek yang besar? Gimana orang yang besar yang sudah punya banyak asuransi? Tempel
tempel, jangan dilepas. Yang kedua, yang jelas-jelas tokonya besar dan rame, tempel. Pak, kalau tokonya sepi nggak bisa ambil, bukan begitu juga. Saya juga ada beberapa di daerah, ya, tokonya sepi teman-teman, tapi duitnya banyak. Karena apa? Karena dia tidak sebegitunya. Ternyata dia hanya ngelayani yang pakai-pakaian. Belum tentu juga toko sepi nggak ada duitnya. Teman-teman harus lihat, ya, harus proporsional begini ya. Oke ya, temui prospek yang besar. Prospek yang besar banyak bisa dinilai dalam sekejap. Bisa dinilai dari gadgetnya, mobilnya, performanya, ya. Bisa dinilai. Tempel teman-teman, ya. Oke. Sedikit tip dari saya. Boleh ditulis, boleh tidak. Ya. Oke teman-teman. Saya nggak berani ngomong banyak sebenarnya. Oke lah. Teman-teman, saya paling suka kalau prospek ibu yang cantik. Paling suka. Pasti tak tahu gimana caranya. Why? Karena ibu-ibu yang cantik pasti maintenance-nya mahal. Betul nggak? Mahal. Satu pasti maintenance mahal kan. Makanya kalau pergi sendiri saya berani. Oke ya, pasti tak tempel teman-teman. Pasti maintenance-nya mahal. Yang kedua ya, di samping kalau dia punya maintenance mahal, suaminya pasti kaya. Pasti sudah. Ya gimana caranya gitu. Nah disapa dulu, entah dihalo dulu, entah di apa namanya, jalan gitu ya. Kadang-kadang anaknya tipnya tak cubit gitu. Enggak apa-apa ya, mama kan tanya. Kalau lihat gitu, enggak apa-apa teman-teman. Saya paling suka ya, kalau soal ini pasti dikisin, pasti dikisin. Tempel. Kalau berani ya, tapi proporsional ya. Proporsional ya, oke ya, oke ya, boleh sekarang prospek ibu-ibu ya, cantik ya, oke ya, oke teman-teman. Yang berikutnya juga berani harus mulai prospek atau yang besar ini, yang tadi sudah bilang punya banyak insurans, asetnya banyak, ya, asetnya banyak, rumahnya kelihatan banyak, gudangnya banyak, mobilnya banyak. Teman-teman, aset yang banyak itu perlu nggak? Aset yang sebegitu banyak dijadikan banyak lagi. Gimana? Asetnya sudah banyak, dijadikan banyak lagi. Paper aset satu diantaranya. Kalau dalam bahasa pendongkrak aset, Pak. Bukan cuma paper, pendongkrak aset. Leverage kalau dalam bahasa QWP-nya. Jadi bagaimana aset kita ini bukan cuma nambah, Pak, berlipat, Pak. Dan berlipat tentu tidak jatuh ke kita, jatuh ke anak-anak kita. It's okay. Ya. Jadi gimana aset kita yang sekarang cuma 3 miliar jatuh ke anak-anak, jatuhnya 10 miliar. Kita mengedukasi anak-anak kita, aset yang 10 miliar besok jatuh ke anak-anak harus 30 miliar. Gimana caranya? Gimana caranya? Halo? Halo? Yes. Ya, saya terlambat ya. It's okay ya. Jadi teman-teman, gimana caranya? Buka asuransi jiwa, Pak. Murah. Dan kalau buka jangan cuma sebesar aset. Harus didobelin. Didongkrak. Kalau Bapak beli mobil, beli rumah 1M, ya, berapa yang disiapkan? Setidaknya 10% buat DP. Betul kan? Setidaknya belum cicilannya. Kalau Bapak mau cepet beres, bayar cash langsung. Pak, ini nggak sampai 10%, Pak. Mungkin hanya 1%, tapi nilainya sama. Atau bahkan nilai lebih gede, bisa mendongkrak aset Bapak. Mendongkrak aset, ya, bukan cuma sekedar paper aset, mendongkrak, mentiga kalikan, ya, ditiga kalikan dengan kos yang lebih murah. Mereka yang punya skala usaha besar, kalau mereka punya usaha skala besar, utangnya besar nggak? Utangnya besar. Ya, saya pernah ada satu klien, ya, dia menggadaikan semua gudangnya dan rumahnya itu sekitar 3,5 M di Bank Mandiri. Ya, teman-teman, saya tahu persis. Ya,
Kalau teman-teman punya nasabah yang punya utang di atas 1 M, nggak ada asuransinya. Kalaupun ada, hanya kalau kebakaran. Kalau yang punya ini meninggal, gudangnya tetap total. Disita Pak, totalan Pak. Mau? Nggak eman? Mendingan sebagian diinsurankan. Kalau Bapak ada resiko, Pak, kalau Bapak ada resiko, Bapak tidak perlu kehilangan aset Bapak. Karena apa? Pada saat Bapak ada resiko, usaha ini harus berjalan. Ya, kalau Bapak ada, kalau Bapak nggak ada, apakah masih sama? Belum tentu. Belum tentu Bapak tidak ada, Ibu bisa menjalankan. Kalau tidak bisa menjalankan, apakah bisa bayar utangnya? Kalau tidak bisa bayar utangnya, kira-kira banknya mau, Ibu tahun depan aja ya, saya bayar. Mau seperti itu? Nggak mau Bu, totalan Bu. Totalan pertama Ibu kehilangan rumah Ibu. Jelas? Yang kedua, belum tentu juga sisanya dikembalikan ke Ibu. Contoh nih ya, kita menggadaikan aset 1M, 5M. Ya, yang 5M yang cair cuma sekitar 3M. Oke? Mestinya kalau ini disita oleh bank, 2M-nya kembali dong. Bener nggak? Kan 5M nilainya. Apa iya dikembalikan langsung kalau disita? Belum tentu. Disita pasti dikembalikan, belum tentu sisanya teman-teman. Sampaikan, Bu, saya bukan sekali, bukan setahun 2 tahun di asuransi. Berani bilang begitu. Saya bukan setahun 2 tahun di asuransi. Saya tahu persis klausul perbankan. Kalau Ibu menjaminkan aset Ibu 1, kalau lebih dari 1M pasti tidak ada asuransi. Pasti, ya. Yang kedua, kalau ada resiko dan Ibu tidak sanggup bayar, maka aset Ibu akan ditarik. Ibu belum tentu dapat kembaliannya, belum tentu. Untung-untungan kalau emang dapat, belum tentu, dan itu tidak bisa digugat. Setahun lagi ya pasti saya ya, belum tentu sisanya. So, Ibu kalau punya usaha besar harus punya insurans yang besar, sebesar dia punya utang. Kalau bisa lebih dari itu untuk program warisan. Jadi saya bilang program ini untuk cover utang ya. Oke ya. Tadi yang dermawan ya, sudah sampai yang dermawan. Biasanya dia mungkin tidak butuh insurans, tetapi orang-orang di sekitar dia butuh asuransi, butuh uang dari asuransinya dia, ya, butuh banget teman-teman, ya. Oke, ini yang berikutnya, how to create Bitcase. Gimana sih cara membuka, cara masuknya Bitcase? Ada 2 cara, dengan perencanaan keuangan saldo besar. Kalau kepengen dapat saldo besar, nggak bisa nabung 500.000, nggak bisa ikut 1 juta, harus ikut 5 juta, baru saldonya gede, otomatis, ya. Kita nggak bicara di sini, kita bicara untuk proteksi yang besar. So, kalau bicara proteksi yang besar, buat apa proteksi yang besar? Proteksi yang besar 1, ya, dengan UP besar atau dengan benefit proteksi lain yang lebih tinggi. Nih, juga yang tadi sudah saya singgung sebenarnya. Buat apa sih UP besar? Nah, ini yang penting teman-teman. Selagi teman-teman belum bisa memasukkan ini ke nasabah punya mindset, susah teman-teman. Buat apa buatnya segitu? Buat apa? Teman-teman, buat apanya ini yang penting. 5M mungkin juga tidak, bukan angkanya dia. Bisa jadi angkanya 50M. Bisa jadi. Tapi gimana cara memasukkan? 1 di antara lewat warisan. Ya. Teman-teman, penting nggak warisan? Penting.